Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersama merenungkan firman Tuhan yang adalah penuntun dan pertolongan bagi kita dalam menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini bersama Tuhan. Saya akan membacakan nats bagi kita dari Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam segala kajian bidang ilmu, semua sudah sepakat bahwa manusia itu setidaknya adalah makhluk jasmani dan makhluk rohani. Dalam istilah lain disebut sebagai makhluk lahiriah dan makhluk batiniah. Atau dalam istilah lain lagi disebut sebagai makhluk ragawi dan makhluk hayati. Saudara-saudara, setidaknya semua ilmu mengakui bahwa kita terdiri dari dua hal ini. Saudara-saudara, semua ini beranjak dari kesadaran dan kenyataan bahwa memang manusia itu adalah manusia yang memiliki jasmani dan rohani, ragawi dan hayati, atau lahiriah dan batiniah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan juga menolong kita untuk mengetahui keberadaan kita itu, yang adalah insan dengan keberadaan lahiriah dan insan dengan keberadaan batiniah. Saudara-saudara, keduanya mempunyai persamaan, ya, tetapi keduanya mempunyai perbedaan. Perkara lahiriah kita dan perkara batiniah kita memang ada kesamaan di keduanya, tetapi ada perbedaan yang sangat prinsipil sekali. Kesamaannya adalah bahwa keduanya memerlukan asupan atau makanan. Lahiriah kita memerlukan asupan lahiriah, yaitu makanan jasmani kita, seperti nasi dan lauk dan air minum yang sehari-hari kita asup atau kita makan atau kita konsumsi. Dan bahkan ada banyak lagi asupan-asupan lain, tetapi yang sifatnya tetaplah sebagai asupan jasmani. Saudara-saudara, dan batiniah kita pun mempunyai atau memerlukan asupan batiniah, yaitu makanan rohani, yang hanya dapat kita peroleh dari persekutuan kita dengan Tuhan, yang di dalamnya kita berdoa, mempelajari firman atau merenungkan firman, beribadah, dan segala sesuatu yang oleh firman kita dituntun ke sana. Saudara, perbedaan keduanya adalah bahwa lahiriah kita pasti merosot, tetapi batiniah kita bisa merosot, tetapi bisa semakin baharu. Kalau lahiriah tidak mungkin semakin baharu, pasti merosot. Tetapi perkara batiniah bisa merosot, tetapi bisa juga semakin baharu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lahiriah kita, kendati kita melihat dalam perjalanan atau pertumbuhan hidup kita, sepertinya ada fase di mana kita terus mengalami pertumbuhan. Tetapi kita tidak bisa melihatnya sebagai kebaharuan. Walaupun kita bisa melihatnya sepertinya itu adalah pertumbuhan. Tapi kita tidak bisa melihat itu sebagai kebaharuan. Karena apa? Karena kita sudah berada dalam kodrat akan dan pasti merosot. Jadi kita sedang berada dalam fase-fase hidup yang setiap hari pasti akan mengalami kemerosotan, bukan kebaharuan. Itulah lahiriah kita. Jadi saudara-saudara, sekalipun kita terus mendapatkan asupan jasmani yang terbaik, makan dan minum yang terbaik, kita pasti akan merosot. Karena memang natur kita
adalah akan dan pasti merosot natur jasmaniah kita. Sementara batiniah kita akan semakin baharu jika kita terus mengasup asupan rohani. Jikalau kita terus makan makanan rohani kita, dia akan terus semakin baharu hari ke sehari. Tentu kebaharuan hari ke sehari karena asupan kita hari ke sehari. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 16 menerangkan keberadaan kita itu. Di sana ditegaskan tadi, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Saudara-saudara, manusia lahiriah kita pasti akan semakin merosot. Tetapi tidak usah tawar hati dengan itu. Dan tidak perlu berusaha untuk melawan kemerosotan itu. Cukup terus kita memberinya asupan makanan dan minuman yang sehat. Menjaganya tetap dalam keadaan terbaik sesuai arah kemerosotannya. Hanya itu yang perlu kita lakukan. Bukan melawan kemerosotannya dan menahan kemerosotannya, karena itu adalah usaha yang sia-sia, yang hanya bertahan sebentar dan pasti akan merosot lagi. Sesungguhnya kebohongan belaka jika ada yang mengatakan bahwa kita bisa lebih muda sekian tahun dengan makan atau minum ini, itu. Yang ada adalah hanya bayangan seolah-olah lebih muda. Kenyataannya kita terus merosot secara jasmani, secara lahiriah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita orang-orang percaya yang adalah orang-orang yang telah memiliki kehidupan yang kekal dan hidup dalam hidup yang kekal. Ini sebenarnya harusnya mengingatkan kita, dan memang ini mengingatkan kita bahwa tidak ada asupan yang sepadan dengan kita yang telah mempunyai hidup yang kekal ini selain asupan yang kekal. Tidak ada asupan yang sepadan untuk kita asup, untuk kita makan dan minum selain asupan atau makanan dan minuman yang kekal. Apakah asupan yang kekal bagi kita? Tentu sesuatu yang sifatnya kekal, yang bersifat kekal. Apakah itu? Saudara, firman Tuhan tadi dalam Yesaya 40 ayat 8 dikatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, hanya firman Tuhanlah yang kekal, yang tetap untuk selama-lamanya. Di luar itu adalah kesementaraan, seperti rumput yang pasti kering, dan seperti bunga yang pasti akan layu. Saudara-saudaraku, kita bisa jatuh dalam hidup kita ini kepada terlalu asik menikmati rumput kering, yaitu apa-apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita lupa kepada Tuhan yang adalah pemberinya. Kita bisa jatuh kepada terlalu asik menikmati bunga layu kita, yaitu keberhasilan-keberhasilan kita, karir kita. Terlalu asik menikmati buah dari keberhasilan-keberhasilan kita yang bersifat sementara, yang bersifat lahiriah, yang bersifat materialis, yang sebenarnya adalah pemberian Tuhan. Dan kita lupa kepada Tuhan, Sang Pemberinya. Kita bisa tidak punya waktu lagi untuk menikmati Tuhan dalam persekutuan pribadi kita dengannya. Dalam waktu-waktu teduh kita menikmati asupan makanan rohani kita, yang mana hanya itu yang sepadan dengan batiniah kita, rohani kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa terlalu asik dengan kebutuhan pokok jasmani kita, makanan, minuman, pekerjaan yang adalah rumput yang pasti akan kering. Karena itu saudara-saudara, kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga, hati-hati. Jangan sampai tubuh jasmani kita, jangan sampai untuk tubuh jasmani kita punya waktu yang banyak, punya keteraturan dan disiplin yang luar biasa, rela kehabisan uang yang banyak, yang mana semua itu adalah rumput yang pasti kering, pasti kisut, bahkan pasti busuk, saudara-saudara. Sementara untuk firman Tuhan yang adalah makanan sepadan dengan kita, firman Tuhan yang adalah asupan kekal kita, kita bisa tidak rela memberikan waktu,
Kita bisa tidak rela untuk teratur dan disiplin. Kita bisa tidak rela mengeluarkan uang. Kita bisa tidak rela mengeluarkan biaya. Misalnya kehabisan kuota internet untuk belajar firman Tuhan. Lewat tulisan atau lewat video yang ada di internet. Tentang firman Tuhan. Pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Saudara, kita harus sungguh-sungguh hati-hati di zaman ini. Jangan sampai kita terlalu asik dengan urusan pekerjaan, kesuksesan, atau urusan keberhasilan kita. Yang adalah bunga yang pasti layu. Yang untuknya kita rela bangun pagi-pagi, benar. Yang untuknya kita rela berjeri lelah. Yang untuknya kita rela berkorban. Yang padahal semua itu akan layu, berkurang nilainya. Bahkan akan tak bernilai. Tetapi untuk firman Tuhan yang kekal, yang mana hanya itu yang sepadan dengan hidup kita, yang adalah pemilik hidup yang kekal, kita bisa tidak punya waktu, tidak punya tenaga, atau tidak menyediakan, atau tidak rela memberikan biaya dan segala macam. Padahal itu sangat kita perlukan. Saudara, hanya satu asupan yang paling sepadan dengan kita, yaitu firman Tuhan. Artinya, jikalau tidak mengasupnya sehari-hari kita, maka batiniah kita pasti akan merosot juga hari ke hari. Tetapi ketika kita menikmatinya, mengasupnya, memakan dan meminumnya hari ke hari, maka firman Tuhan sungguh akan menjadi sebuah pengalaman rohani kita. Ya, dan pasti bahwa kita akan dibaharui hari ke hari. Bayangkan saudara-saudara, di dunia ini pun Tuhan sudah memberikan panganan atau asupan atau makanan yang nikmat, yang kekal kepada kita untuk kita nikmati. Mari kita nikmati itu. Jangan sampai hari-hari kita berlalu mengabaikan yang seharusnya kita nikmati, yaitu firman Tuhan yang kekal, yang adalah asupan yang sepadan dengan kita, orang-orang percaya yang memiliki hidup yang kekal. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Shalom.